Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sipil Irigasi. Pada video yang ke-10 ini, Ana akan menjelaskan curah hujan wilayah. Bagaimana cara menentukan curah hujan wilayah? Di sini, untuk menentukan curah hujan wilayah ada 3 cara, yaitu metode rata-rata aritmatik, yang kedua metode polygon Thiessen, yang ketiga metode Isohyet. Pada video yang 10 ini kita fokus di yang pertama aja dulu mengenai metode rata-rata aritmatik. Ini adalah rumus dari metode rata-rata aritmatik, yaitu rumusnya P sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 dibagi dengan jumlah data. Ini gambar dari suatu daerah tangkapan air. Jadi di dalam daerah tangkapan air ini ada pos hujan atau stasiun hujan, ada 3 buah di sini. Dalam gambar ini stasiun hujannya masuk ke dalam daerah tangkapan airnya atau catchment areanya. Ini untuk stasiun hujannya ada 3. Jadi di sini dicontohkan dengan 3 stasiun saja. Terus yang kedua metode polygon Thiessen, yaitu rumusnya P sama dengan A1 dikali P1 ditambah A2 dikali P2 dan seterusnya. Nanti di sini akhirnya AN ditambah PN. Ini tergantung jumlah data yang akan kita hitung. P itu adalah hujan rata kawasan, P1 adalah hujan pada stasiun. Terus yang ini adalah luas daerah stasiun yang A ini. Sekarang kita contohkan pada gambar ini. Sini ada 4 stasiun hujan. Jadi di 4 stasiun hujan ini ada daerah tangkapan airnya di sini, daerah tangkapan airnya di sini. Terus pos stasiun hujan yang pertama ada data curah hujannya 50, 20, 30 dan 40. Jadi ini adalah cara metode polygon Thiessen. Jadi dibuat garis putus-putus dulu, dihubungkan pada pos stasiun hujannya. Terus nanti di tengah-tengah ini dibagi dia di posisi tengah dari segitiga ini. Ini di sini satu, ini satu. Nanti dihubungkan garisnya. Itu juga dengan yang ini. Diambil yang di tengah-tengahnya, dihubungkan. Jadi luas wilayah ini tergantung dari hasil polygon Thiessen-nya. Yang ini berarti ini luasan yang ini masuk ke data curah hujan 40. Terus yang ini, luasan yang ini masuk ke data curah hujan yang 50. Terus yang ini dia masuk ke data hujan 20. Yang ini luasnya masuk ke curah hujan 30. Jadi luasnya di sini dihitung. Dari kotak ini, ini adalah untuk luasan 30. Dari yang ini untuk luasan yang 20, dari yang ini untuk luasan 50, dari yang ini untuk luasan 40. Terus yang ketiga adalah metode Isohyet. Dengan rumus ini untuk R ini sama dengan curah hujan juga. Jadi di sini rumusnya adalah A1 dikali S1 ditambah S2 dibagi 2. Terus ditambah A1 dikali S2 ditambah S3 dibagi 2. Begitu juga seterusnya. Nanti dibagi dengan luasan A1 ditambah luasan A2 sampai ke berapa luasannya nanti. Ini keterangannya R sama dengan curah hujan rata-rata regional S1, S2, Sn garis Isohyet ke-1, ke-2, ke-3. Terus A1, A2 adalah luas daerah yang dibatasi oleh garis Isohyet ke-1 dan ke-2. Itu juga dengan ke-2 dan ke-3. Di sini coba kita lihat dulu gambarnya. Ini adalah catchment area. Terdapat 4 stasiun hujan. 50, 40, 20, 30. Dari stasiun ini adalah hasil dari
kontur. Istilahnya ini jadikan ke kontur dulu. Cuman data konturnya bukan ketinggian, data konturnya adalah berupa data curah hujan. Nah ini 40. Terus yang ini nanti dihubungkan garisnya. Jadi seperti ini dia. Ini 50, garisnya seperti ini. Terus 45 dihubungkan. Terus jadi seperti ini. Nah, nanti luasan A-nya yang ini, luasan yang ini dari sini ke sini. Ini luasannya A. Untuk data curah hujannya 50 ditambah 45, terus dibagi dengan 2, terus dikali dengan luasannya. Nanti jangan lupa di terakhirnya dibagi dengan luasan, semua luasannya. Nah, begitu juga kita contohkan yang ini 40 35. Jadi S-nya S40 ditambah 35. Terus dibagi dengan 2 dikali dengan luasan yang ini. Luasannya yang ini saja. Nah. Baik, sekarang kita masuk ke contoh perhitungannya. Contoh perhitungan curah hujan wilayah. Di sini Anda contohkan data curah hujannya ada 3 stasiun. Data curah hujan harian pada 3 stasiun hujan pada tahun 2022, yaitu di Stasiun Gunung Nago, Stasiun Batu Busuk, Stasiun Limau Manis. Nah, ini adalah contoh data curah hujan harian. Data curah hujan harian ini data curah hujan harian ini rekapan per tahunnya. Jadi di sini dalam satu tahun ini rekapannya. Di sini Anda lihat ada data curah hujan di bulan September. Ini data curah hujan yang diambil paling tinggi. Kenapa paling tinggi? Nanti kita akan menghitung debit banjir rencana. Kalau debit banjir, terus di sini untuk pengambilannya memang harus data curah hujan maksimum, data curah hujan harian maksimum. Di sini contohkan ada 3 curah hujan harian maksimum pada 3 stasiun. Jadi dari 3 ini nanti dihitung mana yang lebih tinggi dari data curah hujan ini, dan mana yang lebih tinggi nanti itu akan kita ambil untuk perhitungan selanjutnya. Nah, ini data curah hujannya, misalnya ini 1 Januari. Nah, dalam 1 Januari ini dapat 7 mm per hari. Ini satuannya 7 mm per hari. Jadi untuk pengukuran data curah hujannya, jadi ini diukur ketika pada saat jam 7 pagi atau jam 8 pagi yang telah ditetapkan oleh petugas. Jadi untuk besoknya begitu juga, nanti pada tanggal 2 diambil jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Dihitung hariannya 24 jam. Terus ini untuk data curah hujan di Batu Busuk. Pada data ini terdapat koordinat stasiun hujannya dan siapa operatornya. Terus itu juga ini data curah hujan harian yang di Gunung Nago. Nah, ini datanya ada di data curah hujan di Gunung Nago. Begitu juga yang tadi di sini ambil 3. Jadi pada hari yang sama. Di sini pada tanggal 22 September di Batu Busuk 161, Limau Manis 120, Gunung Nago 256. Jadi ini diambil dari data curah hujan yang maksimum. Terus itu juga dengan data curah hujan di Limau Manis. Sini ada begitu juga diambil data curah hujan harian pada hari yang sama. Data curah hujannya ini diambil maksimum pada hari yang sama. Di sini Anda contohkan data curah hujan wilayah dengan cara rata-rata atau aritmatik. Di sini pada tanggal 22 September tahun 2022. Nah, ini contoh perhitungan. Tadi curah hujannya sudah kita lihat sebelumnya dari sini. Ini. Terus ini rumusnya P1 tambah P2 ditambah P3. Jadi pada tanggal 22 September ada data curah hujan harian pada 3 stasiun.
data yang pertama 161 ditambah 120 ditambah 256 dibagi dengan jumlah data. Di sini berarti jumlah datanya ada 3, jadi hasilnya 179 mm per hari. Terus untuk 2 Oktober, di sini rumusnya sama dengan di atas, didapat hasilnya 168,33 mm per hari. Terus yang ketiga 17 November, di sini rumusnya sama dengan di atas, jadi hasilnya 184,33 mm per hari. Dari 3 stasiun ini diperolehlah curah hujan harian maksimum pada 17 November tahun 2022 dengan sebesar 184,33 mm per hari. Nah, untuk perhitungan metode Polygon Thyssen dan Isehyet lanjut di video part 2. Terima kasih. Jika pasukan irigasi mau modul mengenai perencanaan bendung, silakan klik link di bio dan jangan lupa di follow, subscribe, dan share agar ilmunya mengalir. Anda sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.